Gua mau ngobrol sama tuh hantu. Nama kamu siapa? Kok ganggu terus? Ngomong yang jelas atau gue bakar lu ya. Nama kamu siapa? Kok ganggu terus? Ngomong yang jelas atau gue bakar lu ya. Iya bang, ampun bang. Namaku Joko bang. Kenapa kamu sering goyang-goyangin kursi, Joko? Jadi begini ceritanya. Dulu saya sekolah di sini, tepat di kursi yang ini. Saya seorang anak yang nakal dan suka mencuri. Entah mencuri pulpen teman saya atau mencuri uang teman-teman saya. Pada suatu hari sepulang sekolah, saya melihat rumah yang sangat besar. Namun pagar dan pintunya terbuka. Saya lihat dari jauh seperti tidak ada orang. Saya langsung berpikir, pasti orang yang punya rumah sedang tidur. Akhirnya saya beranikan diri masuk ke rumah itu. Saya jalan seperti biasa saja, tidak mengendap-mengendap. Karena jika ada orang yang melihat, pasti mereka berpikir saya pencuri. Jikapun ada orang yang memergoki saya di dalam rumah itu, saya akan bilang kucing saya masuk ke rumah itu. Jadi saya masuk ke rumah itu dengan santai. Saat masuk ke ruang tamu itu sangat megah. Saya masuk lebih dalam lagi ke ruang tengah. Sofanya sangat panjang dan terlihat empuk, dan ada TV yang sangat besar. Saya berjalan lagi menuju ke dalam. Ternyata ada kamar yang terbuka. Saya lihat tidak ada orang. Akhirnya saya masuk ke ruangan itu. Saya coba-coba membuka laci-laci lemari. Di sana ada 3 laci. Di laci pertama saya melihat peralatan make up perempuan. Di laci kedua saya melihat seperti ada buku-buku kuno yang kusam dan berbau seperti bunga melati. Saya melihat lagi ke laci yang ketiga. Di sana banyak sekali uang. Akhirnya saya ambil uang itu dan pulang ke rumah. Di hari-hari berikutnya setelah peristiwa mencuri uang di rumah besar itu, saya merasa seperti ada yang selalu melihat saya dari luar jendela kamar saya. Saya melihat seperti ada sosok besar yang mengintip dari sana. Pada suatu malam saya bermimpi. Ada sosok besar hitam berkata, "Sebentar lagi giliran kamu, wahai orang serakah." Hahaha. Saya langsung terbangun dari tidur. Saya mencari-cari ibu saya, namun tetap tidak ada. Saya pikir mungkin ibu saya ke pasar. Pagi itu saya menyalakan TV. Ternyata ada berita di televisi mengabarkan tentang kecelakaan mobil di dekat area rumah besar itu. Meskipun saya awalnya tidak memperhatikan berita tersebut, namun ada ketika wajah saya memucat melihat potongan gambar rumah tersebut. Tanpa berpikir panjang, saya menuju ke lokasi kecelakaan. Saat tiba di sana, kerumunan orang dan suara siren ambulans menyambut saya. Saya menyelinap ke dalam kerumunan tersebut. Dan mata saya terpaku pada sosok yang terbaring tidak berdaya di tengah jalan. Saat melihat wajahnya, saya merasa dunia saya berhenti sejenak. Itu adalah ibu saya. Saya langsung menangis kencang-kencangnya. Ibu saya meninggal di tempat. Sejak kejadian itu, saya menjadi anak pendiam di sekolah. Saat jam istirahat, saya hanya duduk di kursi ini sambil menggoyang-goyangkannya. Tak jarang saya juga menangis. Suatu hari saat saya tertidur di kelas, saya bermimpi. Di dalam mimpi itu ada ibu saya. Ibu saya berkata, "Nak, kenapa kamu mencuri? Nak, ibu yang menjadi mangsa makhluk besar di rumah itu. Nak, sebentar lagi giliran kamu. Maaf nak, ibu tidak bisa menolongmu." Ibu saya berkata sambil menangis dalam mimpi itu. Setelah itu saya terbangun. Saat saya terbangun, saya melihat kenapa banyak orang mengerumuni saya. Bahkan juga ada kepala sekolah. Dari jauh saya melihat wali kelas saya mengangkat badan saya.
dan ternyata saya sudah meninggal. Saat itu hidung saya dan telinga saya berdarah. Ternyata ibu saya dan saya menjadi tumbal pesugihan orang yang mempunyai rumah itu. Orang yang mempunyai rumah itu ternyata sengaja membuka rumahnya dan membiarkan pencuri mencuri uangnya. Dan uang itu sudah diberi mantra, maka orang yang mengambilnya akan menjadi tumbal. Karena meninggal di sekolah, makanya sejak itu saya menjadi penunggu kursi ini. Saya ingin pergi namun tidak bisa kemana-mana. Saya seperti dikurung di sini. Oh, baiklah, karena kamu sudah bercerita dengan jujur, aku akan menolongmu, Joko. Tutup matamu. Duh, lama banget sih si Rio. Gue udah lapar nih. Tunggu bentar, Dino. Ini demi kesejahteraan bangsa kelas IPA 2, kelasku tercinta. Udah selesai, bro. Dia gak akan ganggu lagi. Makasih, Rio, udah bantu kelas kami. Sama-sama. Kita harus saling membantu sebagai teman, bro.